Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas topik yang sering terjadi di kawasan Kali Kode. Aktivitas warga di sekitar bantaran sungai, suasana pagi. Sungai yang mengalir di pusat kota Yogyakarta memiliki sejuta cerita. Kali Kode adalah sumber kehidupan bagi ribuan orang yang tinggal di sekitarnya, lebih dari sekedar aliran air. Keindahannya yang mengandung dinamika sosial yang terus berkembang. Aktivitas masyarakat termasuk mencuci, menjemur pakaian, bermain dengan anak-anak, dan berdagang kaki lima hidup tetap ada di sekitar Kali Kode. Meskipun sempit dan sederhana, penduduknya tetap menganut prinsip sosial seperti solidaritas dan gotong royong. Cuplikan banjir di musim hujan. Tumpukan sampah mengalir di sungai, air keruh, namun kehidupan di tepi sungai tak selalu tenang. Ancaman banjir dan pencemaran air menjadi bayang-bayang harian yang tak terelakkan. Sampah dari hulu, limbah rumah tangga, dan buruknya sistem drainase memperarah kondisi Kali Kode. Sebenarnya dulunya bukan kampung, hanya lahan tidur yang dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah dan dipakai oleh kaum Brahmacora untuk menjadi tempat persinggahan. Di para gelandangan singgah di sini, beliau almarhum Romo Mangunwijaya yang berkenan untuk menata di tempat ini. Walaupun pihak pemerintah sendiri sudah semacam mengultimatum lah pada kami supaya kami pindah di tempat ini karena dipandang tempat ini bukan tempat yang layak huni. Sehingga kami diberi alternatif kembali ke desa atau ikut transmigrasi. Kalau mau hadir di sini lalu mengajak kami untuk bangun tempat ini, oke lah kita bangun, lalu ya udah bisa berjalan lancar sampai saat ini bisa tertata dengan baik. Itu ya atas jasa besar almarhum Romo Mangunwijaya. Kenapa Romo Mangun membuat rumah dari bambu lalu dicat yang bagus-bagus itu sebenarnya punya makna yang dalam, termasuk bagaimana pengecatan itu kok warnanya cerah. Itu harapannya kami yang berangkat dari orang bilang dalam tanda petik dunia hitam itu kami kembali ceria gitu, bisa menatap hidup yang lebih baik gitu. Kita kembali perjuangan itu nggak gampang. Taruhlah misalnya saya hanya berandai-andai, saya itu membuat perjuangan supaya warga tidak membuang sampah di sungai. Ini hanya satu RT yang terdiri dari sekitar 59 kepala keluarga. Itu saya berjuang 3 tahun supaya warga tidak membuang sampah ke sungai.
Dan saya bersyukur sekarang sudah tidak ada yang membangun sama sekali. Itu apalagi Romo Mangun. Itu Romo Mangun yang bagaimana membalik dari masyarakat yang boleh dikatakan dulu itu liar, tidak ada aturan, lalu bisa menjadi masyarakat bermartabat. Itu berat sekali, bahkan tidak sedikit Romo Mangun menerima caci maki, lalu mendapat cemoohan. Masalah kebersihannya itu hanya saya gambarkan saya sendiri. Saya nggak berpikir kampung ini tidak akan membuang sampah semua. Walaupun pikiran jangka panjang oke, tapi realisasi di lapangan harus dimulai dari saya dulu. Saya tidak membuang sampah di sini. Apapun yang terjadi, sekecil apapun sampah itu. Karena saya yang mendengarkan, pertama saya harus tanggung jawab. Mulai dari saya, istri, anak-anak, lalu menular pada saudara, tetangga terdekat, ya akhirnya menjadi semuanya. Ya tentu saja harus ada solusinya. Saya itu sempat ternyuh mas. Jadi ketika melihat masyarakat, orang tua-tua itu rumahnya bawah mas, bawah sini itu sampah dibawa ke atas. TPA-nya ada di atas di jalan, pinggir jalan mas, dibawa ke atas pakai plastik itu ya. Itu orang-orang tua. Saya ibu-ibu, saya lihat itu ternyuh. Ya seberat perjuangan saya, tetap saja saya bangga dengan mereka. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu mempertahankan atau membangun masyarakat yang berbudaya di pinggiran sungai. Warga berkumpul, pemuda kampung berkegiatan. Meskipun tantangan terus datang, harapan tetap tumbuh di bantaran Kali Kode. Komunitas-komunitas lokal terus berjuang, mengedukasi generasi muda dan menciptakan ruang bersama yang layak. Kali Kode menjelang senja, warga tersenyum, suara azan, lampu-lampu rumah menyala. Meskipun tantangan terus datang, harapan tetap tumbuh di bantaran Kali Kode. Komunitas-komunitas lokal terus berjuang, mengedukasi generasi muda dan menciptakan ruang bersama yang layak.